Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah dendam bikin rezeki padam. Nauzubillah subhanallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ada juga yang anak ternyata menyimpan dendam pada orang tuanya. Ya Ustadz Maulana ya. Kita nggak pernah tahu namanya anak-anak. Ya kan, anak ini kan dari kecil sampai gede, kadang-kadang anak kesel itu sama orang tuanya karena kita ngingetin sholat. Kalau seandainya anak punya dendam sama orang tua, ya namanya manusia kan nggak pernah ada yang luput dari salah. Walaupun kita sebagai orang tua, kita nggak pernah tahu kadang-kadang kesalahan kita di mana sama anak. Nah ternyata orang tuanya ini udah nggak ada, udah meninggal. Ya Allah. Tapi anaknya ini masih menyimpan dendam. Allah. Apakah rezekinya akan padam selama-lamanya atau bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seorang anak yang menyimpan dendam kepada orang tuanya maka akan membuat rezekinya padam atau seret atau susah? Maka kita akan jawab bahwa itu adalah sesuatu yang benar, betul. Kenapa? Karena tentu saja memutuskan silaturahim itu berarti memutuskan rezeki. Sedangkan ikatan rahim yang paling kuat adalah ikatan anak dengan orang tuanya. Kalau ada seorang anak yang dendam kepada orang tuanya, lalu dengan cara itu dia memutuskan silaturahim terhadap orang tuanya, berarti dia sedang memutuskan rezekinya. Kecuali si anak dendam kepada orang tuanya, tapi tetap berusaha berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka beda cerita lagi. Karena dendam itu di hati, tapi perlakuan itulah yang dilihat oleh orang tuanya. Mungkin dalam hatinya dia dendam banget sama orang tuanya. Dendamnya itu karena mungkin waktu kecil dibanding-bandingkan. Waktu kecil mungkin orang tuanya tidak ngurusin. Hatinya sih sakit. Hatinya sih merasa daripada orang tua aku tidak baik kepada saya, orang tua aku tidak baik kepada saya ini salah parenting waktu kecil. Kan banyak anak-anak sekarang, ini orang tua saya nggak ngerti parenting waktu aku kecil. Dia dendam sama orang tuanya. Orang tua aku lah yang membentukku seperti ini sehingga aku menjadi seperti ini. Dia dendam kepada orang tuanya, tapi perlakuannya tetap baik terhadap orang tuanya, maka itu tidak berarti dia memutuskan silaturahim. Betul. Itu dia tetap, karena kan yang dinilai oleh manusia itu yang tampak saja. Hati ini kan kita sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dendam kepada seseorang, tapi kita bersikap dengan baik kepadanya, maka yang dinilai adalah sikap kita, bukan hati kita. Yang dinilai adalah apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, bukan perasaan kita. Mungkin kita benci terhadap orang tua kita yang mungkin tidak terlalu ngurusin, maka subhanallah, jangan sampai benci tersebut merubah sikapmu kepada orang tuamu. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikapmu. Maka subhanallah, yang pertama, pertahankan sikapnya kepada orang tuanya, kalau tidak mau rezekinya padam. Yang kedua, orang tuanya sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana caranya? Maka carilah orang-orang yang dicintai oleh orang tuamu. Karena yang salah adalah orang tua. Yang salah orang tua, tapi paman, tante nggak salah. Mungkin dulu waktu kecil justru mereka yang belain kita. Mungkin dulu waktu orang tua masih hidup, justru mereka yang senantiasa memperingatkan orang tua kita, jangan kau gitu kan anakmu, kasihan anakmu. Ya, ada anak dendam kepada orang tuanya. Maka bagaimana cara berbuat baik kepada orang tuanya? Cari tante tersebut, cari bibi itu, cari paman tersebut, lalu engkau berbuat baiklah kepada mereka. Karena inna abarral birra, sesuatu kebaikan di antara kebaikan seorang anak kepada orang tuanya adalah menyambung silaturahim, berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tuanya alias saudara-saudara orang tuanya, kepada kakek dan segala macam. Kemudian ziarahi kuburnya, sampaikanlah ke sana, sampaikanlah, maafkan aku wahai orang tuaku, wahai ibuku, wahai ayahku, kalau mungkin dahulu aku belum ridho engkau perlakukan seperti itu. Namun sebagai anak, saya tetap diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kalian. Maka hari ini aku datang ke kuburan kalian. Mudah-mudahan Allah meringankan azabnya, mudah-mudahan Allah melapangkan kubur kalian. Tetaplah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tua. Ihsan itu bukan kebaikan yang dinilai oleh orang tua, tapi kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai kebaikan kita. Jadi masalah rezeki padam atau rezeki terang atau rezeki lancar atau rezeki seret tergantung bagaimana sikap kita kepada orang yang punya ikatan rahim terhadap kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Anak yang sengaja memutuskan silaturahim kepada orang tuanya, tentu saja dia dengan sengaja memutuskan rezekinya. Pernah kita sampaikan atau kita dengarkan daripada guru-guru kita di mimbar Islam Itu Indah, kalau engkau ingin rezekimu seperti raja, maka rajakan orang tuamu. Kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti budak, maka rezekimu pun akan seperti budak. Maka tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bukan hati kita. Karena hati ini terbolak-balik, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dendam sedikit, mungkin ada dendam yang banyak, mungkin ada sakit hati yang besar, tapi sikapnya tidak berubah. Kenapa?
karena dia sadar bahwa tetap dialah orang tuaku, dialah orang yang menjadi penyebabku lahir di dunia ini. Masya Allah. Ta'ala alam. Luar biasa ya, anak pertama tuh paling paham biasanya. Karena waktu itu banyak banget cobaannya. Orang tua tuh masih muda, ya kan belum ngerti parenting. Makanya tadi Ustaz Syam nih karena sebagai anak pertama dia paham Jadi persis. ceramahnya tadi ada terselip curhat. Masih merasa salah parenting nih gitu. Iya. Tapi semua orang mengalami ya, namanya keluarga masih muda apalagi ya kan Iya. nggak tahu kita bagaimana cara mengurus anak Iya, gitu betul. kan pasti pernah mengalami dan paling ya anaknya sekarang kita mau minta maaf lah sama anak-anak ya mungkin kalau kita ada salah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang namanya keluarga itu rumah tangga itu pasti banyak cobaan dan ujiannya. Apa tadi? Cobaan. Cubitan. Maksudnya cobaan dan ujiannya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara masalah rezeki keluarga nih Ustadz Maulana, Ya. apakah ada hubungannya kalau seandainya maaf ya kadang-kadang yang namanya kita ngerasa rezeki kita kok lagi nggak bagus banget, apakah ada hubungan antara dendam suami dan istri? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengingatkan kepada semuanya orang bahwa jangan ada dendam. Jangan ada dendam. Terus kepada suami dan istri. Jikalau terjadi dendam antara suami istri, yakin susah rezekinya. Susah rezekinya. Diem-dieman, tidak menyapa, satu atap tapi kayak beda rumah. Astagfirullah. Ini hati-hati. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena ketika terjadi ini, otomatis Nauzubillah min dzalik. seakan-akan dia menutup pintu rezekinya sendiri. Karena rezeki kekayaan itu ada 5. Kayak harta, kayak rezeki, kayak karunia, kayak tentram, dan kayak nikmat. Di mana nikmatnya? Di mana nikmatnya rumah tangga? Jikalau ada dendam antara suami dan istri. Sakinahnya mana? Cintanya mana? Mawaddahnya mana? Kasih sayangnya mana? Tertutup. Dan itu rezeki yang luar biasa. Parauhu wa rehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. Mana ketentraman dalam rumah tangga? Mana kedamaian? Mana keharmonisan? Hilang. Karena adanya dendam antara suami ke istri, istri ke suami. Maka terjadi tertutupnya rezeki itu disebabkan 1. Jikalau sosok suami itu tidak memenuhi tanggung jawabnya. Mana ada penghormatan kalau tidak ada keteladanan dari sosok suami? Mana yang bisa diharapkan dari ketika ada suami, mohon maaf, menzolimi istrinya? Ini bahaya. Bahaya. Pokoknya, jangan, saya akan potong uang belanjamu. Ya Allah, jangan digituin istri. Yang istri itu ditambahin uang belanjanya. Pasti ibu-ibu di rumah pasti setuju semua. Kalau ditambahin uang belanjanya rezekinya nambah lagi insya Allah. Tambah lagi. Betul. Karena rezeki itu kayak hujan. Semakin banyak kotada, baskom, ember, dan sebagainya, semakin banyak rezeki. Masya Allah Ustaz Maulana. Istrinya yang pendendam. Suaminya berusaha untuk minta maaf sama istri, tapi istrinya belum memaafkan. Di sini bahaya, karena ketika istri tidak ridho, doa istri kan 3 kali lipat dibanding doa laki-laki. Karena ketika wanita berdoa, ikut kasih sayang di dalamnya, ikut perhatian di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya sosok istri janganlah dendam. Karena ketika engkau dendam kepada suamimu, tertutup pintu rezeki karena adanya apa? Namanya nuzus. Nuzus. Kalau laki-laki ad-dayus. Laki-laki ad-dayus itu tidak ada kepedulian kepada pasangannya. Tapi kalau perempuan adanya pembangkangan. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka inti dari ini, jikalau ada konflik, 2. Buat laki-laki 1, buat perempuan 1. Apa itu? Laki-laki, suami harus bersabar terhadap istrinya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ya mungkin banyak kasus yang bicara masalah tentang dendam ini ya. Bahkan ada juga nauzubillah min dzalik sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, terus bagaimana cara menghidupkan kembali rezeki-rezeki yang sudah selama ini mungkin padam dikarenakan masalah dendam ini? Apakah cukup dengan bertobat atau mungkin ada cara lain Bib nih atau amalan-amalan lain untuk bisa menghidupkan kembali rezeki-rezeki kita? Mohon izin penjelasannya. Ya, khair. Fadhol, Bib. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita ditanya, kita ini dendam.
permasalahannya kita yang hina duluan, kita yang caci duluan, atau dia yang caci kita, atau dia yang maki kita. Kita harus introspeksi diri. Oh, ternyata dia yang caci maki kita. Dia yang menghina kita duluan. Dia yang membuat satu kegaduhan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ketika kita memiliki rasa dendam, kesal, nggak bisa ngungkapin, nggak bisa ngelawan karena rasa takut yang tinggi, nggak bisa juga melaporkan karena kamu punya kekuatan. Karena kan tadi kamu bila punya kekuatan maka berani. Dia nggak punya kekuatan juga. Akhirnya dia harus menenangkan diri dia dengan setenang-tenangnya. Bagaimana caranya? Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Ukuran itu sebagai penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bukan di hari kiamat, tapi di dunia dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran mendatangkan ketenangan. Baca Quran mendatangkan sebuah kenikmatan. Baca Al-Quran menjadikan hati dan jiwanya lebih tenang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dalam keadaan gundah gulana, gelisah, emosional, galau dan lain sebagainya, maka dengan dia iqra'ul Quran, dia baca Quran, menjadikan ketenangan dalam hati dan jiwanya, insya Allah dia bisa meredam daripada emosionalnya. Bukan hanya baca Quran, tetapi ketika dia selesai baca Quran, dia istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, yakin Allah memperhatikannya, dan yakin bahwasanya Allah akan membantunya, dan Allah lah yang akan menyelamatkannya. Karena bukan Allah, siapa lagi yang akan menolong kita. Dan wasta'inu bisabri wassalah, dia sabar. Dan dia jadikan salat sebagai penolongnya. Dia salat malam, dia qiyamul lail, dia taubatan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah jaga dia, Allah lindungi dia, dan Allah selamatkan dia. Kalau misalkan kita yang bersalah, kita wajib meminta maaf. Kita salah wajib minta maaf. Karena ada hablum minan nas, ada hubungan kepada manusia. Tapi kalau kita nggak salah, kita tidak mempunyai kesalahan, ya kan? Maka kalau dia yang salah, kita maafkan kesalahannya. Maaf boleh, ya kan? Maaf nggak jadi masalah. Tadi kalimat Ustaz Maulana sangat hebat. Memaafkan nggak menjadi masalah, tetapi tetap hukum berjalan. Kehidupan tetap berjalan. Masih ada matahari esok. Matahari besok pasti akan terbit. Kehidupan juga tetap harus berjalan. Nggak boleh dia cenderung di dalam kesedihannya, dia nggak boleh cenderung di dalam kegundah gulanaannya, dia tidak boleh cenderung dalam sakit hatinya, dia tidak boleh cenderung dalam emosionalnya. Besok matahari akan terbit dan tetap berjalan. Matahari pasti akan tenggelam. Matahari pasti besok lusanya akan terbit lagi. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Takdir akan berjalan dengan kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jalankan semuanya dan berharap pertolongan Allah. Dan ketika dia yang dalam permasalahannya, dia minta maaf. Dan dia yang disakiti hatinya, dizoliminya, dia minta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mungkin ini dosa saya ya Allah, sehingga Allah kasih ujian ini kepada saya, Allah kasih cobaan ini kepada saya. Mungkin musibah ini terjadi kepada saya karena ini bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan, dekatkan diri kepada Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Li, kau mencium aroma yang Ini aromanya sedap banget. menggoda banget. Dari mana ya? Habib izin, Ustadz Syam, sebentar. Ustadz Maulana tunggu.